Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita selalu dalam rahmat dan berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Syukur alhamdulillah, kita bersama kembali di channel Anto Al-Hikmah ini. Sebelum kita membahas topik pada kali ini, mohon perhatian dari sahabat-sahabat yang setia. Jika ingin mengamalkan informasi ini, tuliskanlah qabiltu di kolom komentar dan sertakan hajat Anda, sehingga kita dapat bersama-sama mengaminkan hajat-hajat kita. Semoga Allah mengabulkan doa-doa dan permintaan kita. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai keutamaan daripada membaca ayatul kursi. Ayat kursi adalah ayat yang penuh keutamaan dan keagungan di dalam Al-Quran. Terletak di surat Al-Baqarah ayat 255. Membaca ayat kursi memberikan banyak manfaat spiritual dan perlindungan. Mari kita eksplorasi keutamaan membaca ayat kursi. 1. Pelindung dari gangguan jin dan setan. Membaca ayat kursi setiap hari diyakini dapat memberikan perlindungan dari gangguan makhluk halus dan setan. Ayat ini menciptakan perisai spiritual bagi pembacanya. 2. Pelindung saat tidur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merekomendasikan membaca ayat kursi sebelum tidur. Ini memberikan perlindungan kepada kita saat kita berada dalam keadaan yang paling rentan, yaitu saat kita tidur. 3. Keagungan dan keagungan ilahi. Ayat kursi menggambarkan kebesaran, kekuasaan, dan keagungan Allah. Membaca ayat ini membantu kita merenungkan kebesaran Sang Pencipta dan meningkatkan kekaguman kita terhadapnya. 4. Pahala yang besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa membaca ayat kursi setiap selesai sholat fardu akan memberikan pahala yang besar. Ini adalah amalan yang sederhana, namun pahalanya sangat berlimpah. 5. Penyebab ketenangan hati. Ayat kursi mengandung kata-kata yang menenangkan dan membangkitkan rasa tentram. Membaca ayat ini membantu menenangkan hati dan pikiran, memberikan ketenangan dalam setiap situasi. 6. Perlindungan bagi keluarga. Membaca ayat kursi di rumah juga diyakini memberikan perlindungan bagi seluruh keluarga. Ini menciptakan lingkungan yang diawasi oleh kehadiran Allah Subhanahu wa taala. 7. Mengusir rasa takut dan ketakutan. Ayat kursi memberikan keyakinan kepada pembacanya. Membacanya secara khusyuk dapat membantu mengusir rasa takut dan ketakutan yang sering menghantui kehidupan sehari-hari. 8. Mendatangkan rahmat Allah. Ayat kursi menyiratkan bahwa Allah Maha Hidup dan Maha Berdiri sendiri. Membaca ayat ini dengan penuh keyakinan dapat membuka pintu rahmat Allah yang melimpah. 9. Pengingat akan keagungan Allah.
Ayat kursi mengingatkan kita bahwa Allah adalah Raja yang Maha Agung dan Maha Hidup. Membacanya secara teratur membantu kita menjaga perspektif hidup untuk tunduk padanya. 10. Penghapus dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa membaca ayat kursi setiap setelah selesai sholat fardu juga dapat menjadi penghapus dosa-dosa kecil. Ini adalah cara sederhana untuk membersihkan diri dari kesalahan-kesalahan sehari-hari. Membaca ayat kursi bukan hanya sebuah kebiasaan, tetapi juga merupakan bentuk ibadah yang memiliki dampak besar pada kehidupan spiritual seorang muslim. Dengan merenungkan maknanya dan membacanya dengan hati yang khusyuk, seseorang dapat mendekatkan diri pada Allah dan merasakan keberkahan yang tak terhingga. Di dalam kitab Khazinatul Asrar disebutkan bahwa Syekh Abul Abbas Al-Buni menerangkan, siapa yang membaca ayat kursi sebanyak hitungan kata-katanya, yaitu 50 kali, ditiupkan pada air hujan, kemudian diminumnya, maka insya Allah akan mencerdaskan akalnya dan memudahkannya faham pada pelajaran-pelajaran yang dipelajarinya. Dan siapa yang membaca ayat kursi setelah sholat fardu, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Dan siapa yang membacanya ketika hendak tidur, maka terpeliharalah dia dari gangguan setan. Syekh Ali Al-Buni juga menerangkan, barang siapa yang membaca ayatul kursi sebanyak hitungan hurufnya, yaitu 170 huruf, maka insya Allah akan memberikan pertolongan pada segala hal dan menunaikan hajat-hajatnya, dan juga melapangkan pikirannya, rezekinya, dan dihilangkan kedukaannya. Abdurrahman bin Auf menerangkan bahwa ia apabila masuk ke rumahnya, dibacanya ayat kursi pada 4 penjuru rumahnya, dan mengharapkan dengan itu menjadi penjaga dan penghalang syaitan. Demikian keterangan yang terdapat di dalam tafsir Al-Qudsi. Terdapat juga keterangan di dalam kitab Ad-Durrul Mansur, yang terafdol di antara surat-surat di dalam Al-Quran adalah surat Al-Baqarah, dan yang terbesar di antara ayat-ayat di dalam Al-Baqarah ialah ayatul kursi. Sesungguhnya syaitan melarikan diri dari rumah yang di dalamnya dibaca surat Al-Baqarah.